Teman-teman yang baik, di masa pandemi COVID-19 yang kita semua belum tahu kapan berakhirnya, ada banyak pertanyaan yang belum tersedia jawabannya secara pasti. Pada awalnya kita semua merasa gagap, kemudian berusaha menerima kenyataan, dan kemudian sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri dengan keadaan. Lihatlah, beribu-ribu anak-anak kita rindu untuk datang ke sekolah. Di satu sisi, beribu-ribu guru rindu dengan suasana belajar anak-anak di kelas. Hiruk pikuk dan senda gurau anak-anak di sekolah telah hilang, sepi, berganti dengan suasana yang senyap tanpa kehadiran mereka di sekolah. Di tengah situasi seperti sekarang ini, banyak pihak mulai khawatir. Khawatir tentang apa? Ya, bermacam-macam. Misalnya, anak-anak kita kesulitan mengakses pembelajaran dan teknologi. Ada yang mempermasalahkan beban tugas yang terlalu memberatkan. Bahkan ada yang berkomentar lebih serius bahwa kita akan menghadapi the lost generation karena kompetensi anak-anak kita semakin turun akibat ketidaktercapaian target kurikulum. Tetapi ada pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu bagaimana memelihara semangat belajar anak-anak kita, dan bagaimana kita dapat membantunya mengembangkan cara-cara baru belajar bagi mereka supaya mereka tetap bangkit di era ini. Sebagai orang yang pernah mengalami proses belajar cukup lama, kita memiliki pemahaman tentang hakikat belajar. Sebenarnya, belajar adalah menemukan pengalaman baru melalui cara baru untuk mengembangkan pribadinya. Sebenarnya belajar bukan sekedar mengetahui jawaban-jawaban, juga bukan sekedar mengetahui penggalan dari suatu ilmu pengetahuan, juga bukan menuliskan kemampuannya di papan tulis untuk diketahui orang lain. Belajar itu luas, bukan cukup dinilai dengan skor, angka-angka, atau indeks prestasi, atau nilai ujian belaka. Belajar hakikatnya adalah petualangan hidup seumur hidup, perjalanan eksplorasi tanpa akhir untuk menciptakan pemahaman personal yang bermakna. Lalu bagaimana kita memelihara semangat belajar anak-anak kita di masa pandemi ini? Pertama, ciptakan situasi belajar di rumah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ganjar Dewantoro, bahwa semua rumah adalah sekolah, maka rumah-rumah kita adalah sekolah bagi anak-anak kita. Rumah-rumah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Tugas kita adalah menciptakan suasana belajar di rumah. Belajar tentang apa saja yang memberikan tantangan baru bagi mereka, baik tantangan untuk mengetahui hal-hal baru, memiliki keterampilan baru yang sederhana, maupun mendiskusikan sikap-sikap baru untuk dikembangkan di masa depan. Selain itu, komunikasi di dalam rumah perlu dibangun antar anggota keluarga, karena dengan komunikasi yang baik, sebenarnya proses petualangan dan pertukaran pengetahuan antar anggota keluarga itu adalah suatu proses belajar juga. Kedua, belajar itu adalah bertumbuh dan berkembang. Pada anak-anak usia prasekolah sampai sekolah dasar, lebih banyak melalui proses mengalami. Pada masa sekolah lanjutan pertama, melatih kemandirian dan bekerja sama. Sedangkan memasuki usia dewasa, anak-anak akan tumbuh dengan mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan dan kebutuhan mereka. Orang tua hendaknya memahami
apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam belajar dan bagaimana mereka terlibat secara aktif di dalam prosesnya. Ketiga, kita yakin bahwa motivasi itu menggerakkan. Kita perlu membuka pikiran terhadap anak-anak kita bahwa dunia itu terus berubah dan kita semua harus memiliki semangat serta motivasi yang tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan. Berdiskusi dengan anak-anak kita secara santai tanpa menggurui dan melemparkan isu-isu baru yang membuka respon mereka adalah sesuatu yang menarik. Ini bukan tentang benar atau salah, melainkan mereka diharapkan tertantang untuk mengembangkan motivasi terbaiknya dan mereka akan aktif mengembangkan ide-ide yang segar. Anak-anak kita kebanyakan masih dalam situasi yang labil secara psikologis. Banyak harapan dan keinginan dan tidak semua menjadi kenyataan. Anak-anak yang memiliki ide dan energi yang besar tapi harus dibatasi ruang geraknya dalam beraktivitas adalah suatu kebosanan. Kita melihat pola hidup anak-anak kita berubah. Tidur terlalu banyak dan bergerak terlalu sedikit. Siang yang biasanya digunakan untuk bersekolah lebih banyak digunakan untuk tidur, sedangkan malam yang seharusnya untuk istirahat mereka tidak bisa tidur. Kebanyakan hanya mainkan gadget, menunggu sesuatu informasi yang tidak pasti. Kondisi ini memang sangat melelahkan dan membosankan. Tawarkan aktivitas yang menantang. Buatlah proyek baru seperti membuat mainan-mainan yang belum dikuasai, membuat masakan dengan resep baru, atau melakukan kegiatan-kegiatan baru yang menantang bagi mereka sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pada situasi seperti ini, gaya hidup sehat akan menjadi semakin penting bagi semua orang. Lifestyle dan gaya hidup hedonis harus semakin ditinggalkan, karena selain tidak produktif, juga akan menggerus nilai-nilai kesehatan. Penampilan yang cenderung bombastis tanpa urgensi lambat laun harus bergeser pada norma-norma substantif dengan mengurangi formalisme. Ini semua bermuara pada penghematan dan efisiensi kerja. Hal-hal yang tidak perlu mulai sekarang harus ditiadakan. Aktivitas seni sosial budaya juga dituntut mengubah style dan performennya. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan dalam transfer nilai-nilai budaya melalui aktivitas seni dan sosial. Pengembangan karakter tetap dapat dilakukan dengan media-media baru yang lebih milenial dan sesuai tren masa depan. Lalu, bagaimana kita akan menjalani hidup di era norma baru ini? Yang pertama, marilah kita tetap optimis bahwa setiap zaman akan memiliki masanya sendiri dan setiap orang yang hidup pada zaman itu akan dapat melewatinya dengan baik. Yang kita perlukan adalah tetap positif menilai keadaan dan mengambil prakarsa untuk menjalaninya. Yang kedua, proaktif. Jangan menunggu sampai permukaan air menenggelamkanmu. Bergeraklah dan berenang sebisa mungkin, dan kamu akan terapung untuk pada akhirnya mengendalikannya ke tepian. Yang ketiga, kreatif melewati hari-hari baru. Kita memiliki ilmu dan kesempatan, waktu dan kemampuan. Gunakan dengan mempelajari peluang-peluang baru dan selaraskan dengan potensi yang Anda miliki. 4. Belajar hal-hal baru dengan cara-cara baru. Mungkin saat ini kita belum banyak belajar hal baru,
di luar yang kita mampu. Marilah kita belajar sesuatu yang baru dengan cara-cara baru yang belum pernah kita lakukan. Tentu dengan keyakinan kita bisa. Dan terakhir, jangan lupa, sebagai insan yang beriman, tetap tawakal, berdoa, dan berserah diri. Jika ini adalah cara Tuhan menguatkan kita, maka berdoalah agar Tuhan membimbing kita untuk memenangi masa-masa sulit ini. Kita yakin suatu saat nanti Tuhan akan bangga pada usaha dan jerih payah kita semua. Salam sudut pandang.